Hmm, Mungkin kita sering banget mendengar istilah ini. Kalau jadi anak kosan, itu pasti dan wajib berlangganan punya penyakit mah. Atau mungkin teman-temanku, anak rantauan semuanya, baik dia pelajar, mahasiswa, anak kosan, anak rantauan, anak asrama, dan lain sebagainya, itu sangat dekat bahkan akrab dengan beberapa rentetan penyakit ini karena kehidupan yang jauh di luar peradaban, bukan, jauh dari orang rumah atau dari fasilitas yang biasa kita dapatkan dari rumah. Beberapa rentetan penyakit ini termasuk dari mah, tipes, insomnia, dan terakhir kanker, kantong kering maksudnya. Sebelumnya udah agak lama gak posting video di beberapa minggu terakhir karena beberapa minggu terakhir ini aku mengalami beberapa transisi kesibukan yang menurut aku sedikit beda dari biasanya. Aku harus pindah-pindah kosan, nata kosan baru, revisi, ngurus skripsi, terus nyari responden warawiri, dan lain sebagainya. Tapi percayalah itu cuma alasan. tapi aku harus mengupayakan diri aku untuk posting video per minggu setiap harinya untuk teman-teman semuanya. Dan kita mulai intro. Welcome back to my channel. Balik lagi di channel aku, channel Dian, yang ngebahas seputar kesehatan, kepenulisan, dan penelitian. Jadi di kesempatan hari ini aku akan menambahkan satu pembahasan di video YouTube aku, yaitu tentang kehidupan di usia 20 tahunan dan self development. Yeay. Udah heboh sekali sih. Menjalani kehidupan sebagai anak rantauan, anak kosan, ataupun anak asrama, dan lain sebagainya, tentu saja memiliki sensasinya tersendiri. Berbagai rentetan cerita suka ataupun duka pasti dilalui, iya kan? Dan kali ini aku akan melakukan studi kasus ke diri aku sendiri dengan membandingkan dua kehidupan, yaitu apa sih perbedaannya anak rantauan yang bekerja versus dengan anak rantauan yang kuliah aja kayak aku sekarang. Sebelumnya aku sempat bekerja di salah satu instansi kesehatan pemerintahan, yaitu di Puskesmas dan Praktek Mandiri Bidan di Lampung. Dan yang sering nanya di kolom komen, Kak Dian orang mana? Aku orang Lampung guys. Tapi pun. Dan kita lanjut. Dan sekarang aku sedang melanjutkan studi aku dalam jenjang S1 kebidanan dan profesi di Stikes S2 Utomo Boyolali, Jawa Tengah. Dan sekarang aku lagi jadi anak rantauan di Pulau Jawa. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan yang selanjutnya. Ditinjau dari penelitian berdasarkan survei demografi yang dilakukan, bahwa mahasiswa perantauan 80% memutuskan untuk ngekos dan 14% memutuskan untuk ngontrak, dan sisa 1% lagi memutuskan untuk membeli rumah sendiri di perantauan. Memutuskan untuk jadi anak kosan, anak rantauan, anak asrama, dan lain sebagainya, tentu saja itu suatu fase transisi yang membutuhkan adaptasi, dimana ya biasanya kita hidup dalam fasilitas orang tua, ketentraman, kenyamanan, dan tidak sibuk-sibuk mengatur keuangan sampai akhir bulan agar bisa tetap makan dan terhindar dari beberapa penyakit yang sepertinya sudah bestie sekali dengan anak-anak kosan, anak rantauan, dan lain sebagainya ini, seperti mah, tipes, insomnia, dan kanker, kantong kering. Jadi kita langsung aja mulai ke tips yang pertama, jadwal dan kegiatan yang teman lakukan di setiap harinya. Sebagai anak kosan, tentu saja kita memiliki kebebasan untuk mengatur waktu kita. Dan tentu saja kita harus punya strategi agar waktu kita dapat termanajemen dengan baik di setiap step-stepnya. Karena dari banyaknya hal berharga di dunia ini, predikat pertama itu jatuh kepada waktu, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya waktu luang di kosan, gunakan untuk hal-hal produktif yang bermanfaat, dan tetap saja seproduktif teman-teman juga jangan lupa istirahat agar jam tidur tidak terganggu dan menyebabkan insomnia atau susah tidur di malam hari dan lain sebagainya. Contoh untuk kegiatan di pagi hari. Untuk morning routine yang sering aku lakukan yaitu dimulai dari sholat subuh, membaca zikir pagi, membaca Al-Quran, dan terakhir melakukan sedekah subuh. Mengutip dari perkataan almarhum Syekh Ali Jaber, mengatakan bahwa sedekah subuh adalah waktu terbaik agar setiap keinginan, hajat, permintaan teman-teman dikabulkan. Sebelumnya aku melakukan sedekah subuh di aplikasi Kitabisa. Dan sebelumnya ini bukan endorsement teman-teman, ini adalah real satu hal yang aku upayakan dan
Aku usahakan sebisa mungkin untuk melakukan sedekah subuh di setiap harinya. Cobain deh teman-teman, aku juga ada di fase itu sekarang. Mungkin apa yang mudah menurut kita belum tentu mudah buat orang lain. Apa yang murah menurut kita belum tentu murah buat orang lain. Dan apa yang kelihatannya sulit menurut kita belum tentu sulit buat orang lain. Cobain deh untuk sedekah walaupun cuma 1.000 rupiah. Mungkin teman-teman semua lagi ada di fase ini, di berbagai fase-fase ekonomi. Meskipun ekonomi kita semua belum stabil, ataupun kita masih ketergantungan sekali sama orang tua, ataupun kita sebenarnya udah punya usaha tapi omsetnya masih hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja. Cobain untuk lebih bersyukur dengan melakukan sedekah di setiap harinya, walaupun itu cuma 1.000 rupiah. Karena di luar sana masih banyak yang ekonominya jauh di bawah kita, masih banyak orang-orang yang lebih susah daripada kita, dan tentu saja membutuhkan uluran tangan kita teman-teman. Jadi jangan lupa sedekah ya. Di aplikasi Kita Bisa ini adalah salah satu tools situs donasi yang memudahkan kita untuk mengumpulkan dana, campaign, dan program sosial lainnya, termasuk membantu yatim piatu dan korban bencana alam. Setelah melakukan morning routine, gak kalah pentingnya untuk tetap melakukan olahraga ringan. Untuk olahraga ringan yang aku rekomendasikan untuk anak kosan, rantauan, dan lain sebagainya, itu seperti Zumba online di rumah atau workout kecil-kecil. Untuk durasinya berdasarkan World Health Organization adalah 15-20 menit per hari. Selain itu jangan lupa konsumsi air putih yang cukup. Dan cara yang kedua adalah minimalisir untuk mengkonsumsi makanan fast food dan junk food. Biasanya nih anak rantauan, anak kosan tuh ingin yang cepet, ringkes, padat, no ribet-ribet. Tapi jika kita lihat kembali untuk masalah makanan ini sangat berpengaruh teman-teman, karena apa yang dikonsumsi hari ini menentukan masa depan kita di 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun yang akan datang. Coba yuk untuk mengurangi mengkonsumsi yang namanya fast food ataupun junk food. Untuk fast food itu makanan siap saji, contoh seperti mie instan. Dan junk food itu seperti gorengan dan makanan-makanan yang tinggi minyak, kolesterol, dan lain sebagainya. Karena prinsip hidup di kosan, rantauan, dan lain sebagainya itu tidak hanya yang baik untuk kesehatan, tapi juga hemat di cuan. Kalau dikalkulasi secara keseluruhan, jika teman-teman lebih banyak menghabiskan uang ke makanan siap saji, tentu saja itu harganya seimbang dengan teman-teman membeli kebutuhan pokok yang normal. Misal kalau misalkan umumnya kita beli apa ya, mie ayam price tagnya 19.000, dengan dibandingkan teman-teman membeli beberapa sayuran, lauk pauk, ikan, dan lain sebagainya, itu jauh lebih sehat dan baik untuk tubuh. Dan tips yang ketiga yaitu manage pengeluaran dan pemasukan teman-teman. Jadi sebagai anak kosan, agar kita tetap tidak bokek sampai akhir bulan, tipsnya adalah kita harus memperinci dan memprioritaskan beberapa pos-pos penting yang termasuk kebutuhan primer sebagai anak kosan untuk segera dibayarkan teman-teman. Nah, sebagai anak kosan, kebutuhan primer yang harus dibayarkan yaitu include termasuk bayaran kosan tiap bulan, beli beras, air galon, kebutuhan kamar mandi, dan kebutuhan bensin untuk para diri pergi ke sana kemari, itu harus diakumulasikan. Dan terakhir, kuota dan skincare. Banyak sekali. Nah, jika dari kebutuhan primer tersebut sudah terpenuhi semuanya nih teman-teman, lalu kita bisa anggarkan untuk kebutuhan sekunder dan tersier jika memungkinkan. Dan tips yang terakhir yaitu menjaga komunikasi dengan orang rumah. Bahkan sangat baiknya lagi jika teman-teman sengaja meluangkan waktu untuk berbicara atau menceritakan kegiatan-kegiatan yang teman-teman laluin di rantauan dengan orang tua, baik ayah ataupun ibu. Bukan untuk tujuan mengeluh ya, tapi memang untuk bercerita saja beberapa kegiatan. Karena berdasarkan riset yang dilakukan oleh salah satu universitas di Tokyo, dikatakan bahwa ketika kita menceritakan sesuatu yang kita lalui terhadap orang terdekat kita, baik ayah, ibu, adik, meningkatkan mood dan men-charging mood kita agar bisa lebih aktif dan lebih produktif lagi menjalani kehidupan di kemudian hari. Meskipun kadang teman-teman menjalaninya capek juga kan. Dan kita sama-sama tahu teman-teman, jadi anak rantauan, jadi anak kosan itu memang berat, jauh dari orang tua,
semuanya serba di-handle sendiri, tapi itu memang yang perlu kita jalani. Sesulit apapun itu, tidak hanya soal mengatur keuangan sampai akhir bulan agar tetap bisa makan, tapi juga termasuk dengan memaintenance hubungan sosial kita dengan teman-teman baru di rantauan, masalah pekerjaan, masalah perkuliahan, teman-teman semua didewasakan di rantauan. Tapi aku percaya dengan satu hal, apapun yang memberatkan kamu di masa sekarang, itu justru yang mendewasakan kamu di masa depan. Jadi semangat berproses, semoga kita jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan mungkin cukup sekian. Jika ada kesalahan kata dan tindakan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kalau teman-teman suka dengan konten-konten demikian, jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe. Thank you, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.